Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa kelas 9 khususnya SMP Negeri 11 Batanghari. Pada hari ini sesuai dengan jadwal adalah pembelajaran daring matematika dan masih bersama Bapak Moyang Kangkung yang keren untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap penuh semangat ya. Kemudian senantiasa barokah dan rahmat Allah terlibat kepada kita semua, sekaligus mudah-mudahan juga para siswa dan anak-anak kami sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika, siap dengan buku dan alat tulisnya di sekitaran kalian. Kemudian juga yang tak kalah penting mungkin ada teh manis atau sedikit snack untuk penyemangat ya, untuk memberikan kesemangat pembelajaran kita. Oke, tidak berpanjang mukadimah, pembelajaran matematika kelas 9 kali ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi merupakan tindak lanjut dari pembelajaran kita pada bagian yang keempat kemarin, yaitu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ada dua sesi yang untuk A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Dan sekarang kita masuk ke cara kedua ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Sekilas memang ini lebih ribet dibandingkan dengan yang kemarin, namun tentu setiap cara, setiap upaya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk itu, untuk saling bisa menutupin kekurangan dan kelebihan masing-masing itulah maka dibuat beberapa cara. Dan insya Allah nanti pada part yang ke-6 kita akan lanjutkan dengan cara rumus kuadratik ya, atau rumus ABC. Kemudian ya, ini merupakan pembelajaran daring bagian yang kelima. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Alhamdulillah masih ditunggu partisipasi kalian di komen dan sebagainya. Oke, tujuan pembelajarannya ya, setiap langkah tentu harus kita orientasi pada setiap pembelajaran agar kita tidak kemana-mana ya. Yang pertama, tentu setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan untuk dapat menyebutkan ciri-ciri dari bentuk kuadrat sempurna. Ciri-ciri kuadrat sempurna ya, artinya memiliki akar yang selengkap ya. Kemudian mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Jadi mengubah persamaan kuadrat yang bukan kuadrat sempurna, kita ubah bentuknya dengan tidak mengurangi nilainya, tapi menjadi dari kuadrat yang biasa menjadi kuadrat sempurna. Oke, baru kita cari nanti setelah membentuk kuadrat sempurna, kita bisa menentukan akar-akar kuadrat sempurna. Oke, setelah dibentuk kita menentukan akar-akarnya. Oke. Sebelumnya apa itu kuadrat sempurna ya? Kuadrat sempurna itu secara langsung tentu kita untuk menerjemah itu, mari kita lihat bentuk perkalian berikut ya. Jadi misalkan x tambah 3 kuadrat, x tambah 3 pangkat 2. Jadi kan kuadrat sempurna karena satu kalimat langsung dikuadratkan ya. Jadi kalau kita urai, x tambah 3 kuadrat tentu menjadi x tambah 3 dikali x tambah 3, jadi per pangkat 2 perkalian berulang sebanyak 2 kali, itu hukum kuadrat. Kemudian kalau ini kita urai ya, x ini dikali x tambah 3, kemudian 3 yang ini tentu dikali juga x tambah 3. Ini perkalian biasa, sudah dipelajari dari kelas 8 tempo, bahkan kelas 7 sudah kita upayakan perkenalkan ini ya, perkalian seperti ini. Jadi makanya x kali x menjadi x kuadrat, x kali 3 menjadi 3x, kemudian ini 3 kali x juga 3x, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Kita ulangi ya, x kali x menjadi x kuadrat, x kali 3 menjadi 3x, kemudian 3 kali x menjadi 3x juga, 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, maka nilainya 3x tambah 3x itu 6x menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Jadi bentuk kalimat ini ya, x kuadrat tambah 6x tambah 9 itu dikatakan dengan kuadrat sempurna. Oke, sudah dapat ciri-cirinya. Oke, karena untuk satu kalimat mungkin belum bisa kita carikan cirinya, kita ambil misalkan x tambah 6 kuadrat dengan cara yang sama ya. X tambah 6 dikali x tambah 6
kemudian sama ya, X nya ini dikali kalimat yang kedua, kemudian 6 ini dikalikan kalimat yang kedua. Oke, sama ini X kali X adalah X kuadrat, X kali 6 adalah 6X, kemudian 6 kali X adalah 6X, 6 kali 6 adalah 36. Jadi yang luar dikalikan satu-satu ke dalam ya, X kali X, X kali 6, 6 kali X, 6 kali 6. Jadi 6X tambah 6X itu 12X, maka menjadi X kuadrat tambah 12X tambah 36. Ini juga dikatakan dengan kuadrat sempurna karena adalah hasil dari pengkuadratan sebuah kalimat. Oke. Nah, sudah dapat cirinya. Ya, ini X kuadrat tambah 9, kemudian X kuadrat tambah 12X tambah 36. Oke, teruskan lagi. Kita cari yang lain. Misalkan ya dalam bentuk yang lain. Misalkan begini, ya X kurang 5 kuadrat ini. Ini juga nanti kalau kita uraikan ini akan menjadi seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian X kali X kurang 5 ke kurang ya kan, negatif 5 ya, kurang 5 kali X kurang 5, maka nilainya sama dengan biasa X kuadrat, X kali min 5 min 5X, min 5 kali X juga min 5X, kemudian min 5 kali min 5, negatif kali negatif nilainya positif. Oke, ini kok tambah apa ya, karena ini negatif 5 dikali negatif 5, jadi hasilnya positif 25. Negatif 5 kurang negatif 5 kurang 5, negatif 5 kurang 5 menjadi negatif 10. Oke, X kuadrat kurang 10X tambah 25, ini juga merupakan kuadrat sempurna. Oke, kita lihat ciri yang lain lagi. Nah, dalam kita ambil seandainya bilangan ini kita berganti dengan variabel yang lain, misalkan berganti dengan variabel A, X tambah A kuadrat, sama ya prosedurnya, X tambah A kali X tambah A, jadi ini sama ya, X kali X tambah A ditambah A kali X tambah A akan menjadi X kali X adalah X kuadrat, X kali A menjadi AX, A kali X juga AX, XA seharusnya apa? Enggak apa-apa ya kan, dalam kalimat perkalian itu di apa namanya berlaku komutatif, A kali X sama dengan X kali A. Kemudian terakhir A kali A sama dengan A kuadrat, AX tambah AX tentu akan menjadi 2AX ya. Jadi X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat, ini juga adalah kuadrat sempurna. Ini sudah kita berikan 4, 2 yang ini, 2 dengan slide sebelumnya tadi, bentuk-bentuk kuadrat sempurna. Kalau gitu maka dalam persamaan kuadrat seperti itulah. Berikut adalah bentuk-bentuk persamaan kuadrat sempurna yang tadi ya, X kuadrat tambah 6X tambah 9, kemudian tadi X kuadrat tambah 12X tambah 36, kemudian X kuadrat kurang 10X tambah 25, kemudian X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Ini beberapa contoh saja, masih banyak yang lain. Jadi kalau ini semua kalimat itu kita buat sama dengan 0, maka menjadi persamaan kuadrat, menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi menjadi persamaan kuadrat dari bentuk kuadrat sempurna. Dari kan bentuk kuadrat sempurna sekarang menjadi persamaan kuadrat karena ada sama dengan 0 ya. Nilai A nya 1, B nya 6, C 9, A nya 1, B 12, C nya 36. Ini kan A nya 1, B nya negatif 10, C nya 25. Yang ini A nya 1, B nya sama dengan 2A, dan C nya sama dengan A kuadrat. Maka dari persamaan ini ya, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 akan menjadi kuadrat sempurna jika untuk A sama dengan 1, maka nilai C nya, perhatikan ya, ini 6, kalau kita bagi 2 nilainya adalah 3 kali 3 6, kita bagi 2 nilainya 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, ini 12 Bapak bagi 2 nilainya 6, kalau kita dikuadratkan menjadi 6 kali 6 nilainya 36. Oke, ini negatif 10, kalau kita bagi 2 nilainya negatif 5. Kemudian kalau kita kalikan, kita kuadratkan, negatif 5 kali negatif 5 nilainya positif 25 ya. Maka nilai C nya itu adalah setengah dari B ya. Jadi yang nilai B ini dibagi 2, nilai B dibagi 2 dipangkat 2. Setelah dibagi 2 hasilnya dikuadratkan atau dibuat pangkat 2.
Misalkan kalau B nya 8, maka 8 hasilnya dibagi 2 4, maka C nya harus 16. Oke, C nya sama dengan 16. Jadi jika A sama dengan 1, maka nilai C nya harus setengah B kuadrat. Jadi kalau dipenuhi syarat ini, maka itu menjadi kalimat kuadrat sempurna. Oke ya, untuk A tidak sama dengan 1. Nah, untuk A tidak sama dengan 1, maka nilai C nya, nanti ini kita bahas tersendiri, adalah B per 2A kuadrat. Jadi B nya dibagi 2 kali A kuadrat. Untuk A tidak sama dengan 1 ya, jadi B dibagi A supaya nilainya 1 ya, semuanya dibagi A nanti itu, kalau setengahnya di kuadrat. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan akar-akarnya, tadi sudah itu persamaan kuadrat, ada syaratnya tadi. Untuk A sama dengan 1, maka C sama dengan tadi ya. Untuk A sama dengan 1, maka C sama dengan setengah B kuadrat. Untuk A tidak sama dengan 1, maka nilai C nya, nilai yang ujung ini, itu sama dengan B per 2A pangkat 2. Oke. Sekarang untuk menentukan cara menentukan akar-akarnya, misalkan begini tadi, X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Oke, ini kalau kita faktorkan kan seperti ini ya, X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu sama dengan X tambah 3 kuadrat ya kan, tadi kan X tambah 3 kuadrat sama dengan 0, atau X tambah 3 kali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini artinya nilai X1 ya, X tambah 3 sama dengan 0, atau ya X sama dengan 0 dibagi kurang 3, X sama dengan negatif 3 ya, karena dia sama, maka nilai X1 nilainya sama dengan nilai X2. Nah, paham ya? Jadinya nilai X1 akan sama dengan nilai X2 jika dia mulai dari kuadrat sempurna. Jadi akar-akarnya menjadi negatif 3. Jadi X1 nya apa? X1 nya sama, X1 dan X2 nya sama. Jadi kalau kemarin kita memfaktorkan X1 dengan X2 bisa berbeda, bahkan bisa berkebalikan, karena ini sama, dengan catatan bila adalah kuadrat sempurna. Oke, kita ambil yang lain lagi, misalkan yang kedua tadi, X kuadrat kurang 10X tambah 25, yang ketiga tadi ya, X kuadrat kurang 10X tambah 25, ini kan hasilnya dari asalnya tadi adalah X kurang 5 pangkat 2. Jadi ini langsung saja Pak bikin X kurang 5 sama dengan 0 ya kan, ini akar dari 0 ya adalah 0, maka X sama dengan 5 ya, 0 tambah 5 sama dengan X sama dengan 5, sehingga akar-akarnya adalah 5. X1 X2 nya mana? Sama, ini jawaban sama. Ini kalau kita bikin X1 sama dengan X2 sama dengan 5, atau akar-akarnya sama dengan 5. Oke ya, ini agak sulit ya, coba fokus. Walaupun hari mulai gerimis di sekitaran Bapak ini ya, mudah-mudahan keinginan ini tetap menghangatkan pikiran dan hati kita ya, supaya tetap semangat. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang kita mau session kedua. Tadi kita menjelaskan dan mencari akarnya, sekarang mengubah karena tidak seluruhnya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan memfaktorkan, sekarang dari bentuk persamaan kuadrat yang biasa ke dalam persamaan kuadrat yang sempurna. Jadi kita sempurnakan baru kita cari hasilnya ya. Kita coba untuk A sama dengan 1. Misalkan begini, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini bukan kuadrat sempurna, karena kalau 6 ini Bapak bagi 2, hasilnya 3 kali 3 9, tapi ini jadinya 8. Nah, maka ini bukanlah kuadrat sempurna. Jadi bukan merupakan bentuk kuadrat sempurna, karena 8 ini tidak sama dengan setengah dari 6 kuadrat ya, setengah B kuadrat, setengah dari 6 3 kuadrat nilainya 9, jadi kan 8 nggak sama dengan 9. Nah, bagaimana caranya ya? Ya, jadi ini kita rubah dulu bentuknya menjadi kuadrat sempurna dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang ada dalam kalimat ini. Jadi maka dapat diubah begini bentuknya ya. Yang pertama, ini harga C-nya kita pindahkan dulu. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kita rubah menjadi X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 dikurang 8. Jadi angka 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan.
jadi menjadi 0 dikurang 8. Sebenarnya hasilnya kedua ruas kita kurangi dengan 8 ya. Ruas kiri dikurangi 8, ruas kanan dikurangi 8. Jadi pindahkan nilai C. Sederhananya seperti itu. Jadi maka bentuknya menjadi begitu. Nah, baru masing-masing ini kita tambahkan dengan, nah ini yang ini kan x kuadrat tambah 6x sama dengan 8 ya kan, sama dengan negatif, x kuadrat tambah 6x sama dengan negatif 8. Oke, ini salah ketik bapak, ini seharusnya ini negatif ya. Jadi ambil setengah dari 6 itu adalah 3. Jadi setengah dari 6 adalah 3 jika kita kuadratkan. Karena ini ditambahkan dengan setengah 6 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambahkan dengan setengah 6 kuadrat. Ini hukum persamaan. Jadi kalau kedua ruas kita perlakukan sama, maka tidak akan mengurangi nilai ya. Kalau sebelah kiri ditambahkan, sebelah kanan juga harus ditambahkan. Kalau sebelah kiri nanti dikurangin, sebelah kanan juga dikurangin gitu. Jadi tidak mengurangi kesamaannya. Oke. Jadi ini setengah dari 6 adalah 3 pangkat 2 adalah 9 ya. Nah, ini sama dengan ini, jadi ini seharusnya ini min 8 ya. Kalau salah ketik ini negatif 8 karena hasilnya min 8 nih, 0 kurang 8 hasilnya negatif 8. Jadi negatif 8 ini juga setengah dari 6 adalah 3 pangkat 2 9. Jadi negatif 8 tambah 9. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Yang ini sudah menjadi kuadrat sempurna dari x tambah 3 kuadrat ya kan. Setengah dari 6 ini 3 ya. Setengah dari 6 itu adalah 3, sama dengan negatif 8 tambah 9 hasilnya 1. Oke, jadi dapat lihat ya. Maka nah x tambah 3 sama dengan akar 1. Akar 1 itu kan ada dua nilai, bisa positif 1, bisa negatif 1. Oke, maka kita ambil jika akar dari 1 adalah 1, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, jadi 1 dikurang 3, yang ini negatif 1 ya. Negatif 1 kali negatif 1 juga 1, maka nilainya negatif 1 positif 1 negatif ya. 1 dikurang 3 atau 1 min negatif 1 kurang 3, maka hasilnya 1 dikurang 3 nilainya negatif 2, negatif 1 kurang 3 nilainya negatif 4, maka akar-akarnya adalah negatif 2 kali negatif 4. Mari kita analisa dalam format yang kemarin ya. Karena hasilnya ini 2 nih, 2 dan 4, 2 tambah 4 hasilnya 6 ya kan nih. 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan cara yang kemarin, ternyata hasilnya memang sama ya. Kemarin kan kalau seperti ini kita cari sepasang bilangan, hasil kalinya sama dengan 8, hasil jumlahnya sama dengan 6. Ternyata 2 kali 4 sama dengan 8, 2 tambah 4 hasilnya 6. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita menuju ke kamera tangan untuk beberapa contoh pengerjaan. Oke. Nah, kita persiapkan ya para siswa sekalian ya. Misalkan seperti ini, lihat. Misalkan x kuadrat. Nah, kita gambar yang ambil contoh yang kemarin ya. Misalkan x kuadrat tambah 11x. Bawahnya yang genap aja ya. Kalau ini terlalu berat ini. Kita ambil yang genap saja dulu untuk contoh pertama ya. Katakanlah x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke, perhatikan cara pengerjaannya. Kalau kita mau mencapai kuadrat sempurna, ini setengah dari 10 adalah 5. 5 kali 5 25. Ternyata nilai C nya 21. Maka ini bukan kalimat kuadrat sempurna. Oke, kita sempurnakan sekarang. Caranya seperti biasa, ini karena positif ini kita hilangkan. Caranya karena ini positif 21, maka kita ditambahkan dengan dikurang dengan 21, maka menjadi x kuadrat tambah 10x sama dengan 0 dikurang 21. Oke, paham ya? Ini 10x supaya menjadi kuadrat sempurna ditambahkan setengah dari 10, itu adalah 5.
Ya, setengah dari 10 sama dengan 5. Jadi kalau kita uraikan seperti ini ya, X kuadrat ditambah 10X ditambah, ya, kita bikin begini, setengah dari 10 hasilnya pangkat 2. Oke, setengah dari 10 hasilnya pangkat 2 sama dengan ini negatif 21. Karena ini tambahkan ini harus kita berlaku adil. Jadi ditambah buka kurung setengah dari 10 pangkat 2. Ya, 10 dari sini ya. Setengahnya dibagi 2. Oke, kita sederhanakan ini. Jadi X kuadrat tambah 10X setengah dari 10 nilainya adalah 5 tambah 5 pangkat 2 sama dengan negatif 21 ditambah ini sama tadi 5 pangkat 2. Oke, ini uraikan sedetailnya ya. X kuadrat ditambah 10X 5 kuadrat 25. Oke, 25 sama dengan negatif 21 ditambah 25. Oke ya. Oke, kita lihat. Nah, sip. Share dikit. Nah, ini sudah kuadrat sempurna. Dari mana? Dari 5. Ini menjadi X tambah 5 pangkat 2. Ya, ini kita uraikan ya. 5 kali 5 25, 5 tambah 5 10. Ya kan? 5 kali 5 25, 5 tambah 5 10. Oke. Ini negatif 21 ditambah 25 sama dengan 25 dikurang 21, nilainya adalah 4. Oke, sekarang akar ini pangkatnya kita pindahkan ke sana, maka menjadi X tambah 5 sama dengan akar 4. Oke, ya kan? Akar, iya, karena ini kan pangkat 2. Oke, pangkat 2 pindah ke sini menjadi bentuknya akar. Oke, kita teruskan. Jadi X tambah 5 sama dengan, nah, akar 4 ini ada 2 nilai. Ya, berapa kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2 dan negatif 2 kali negatif 2. Ya, maka dia nilainya bisa positif 2, bisa negatif 2, bisa positif 2, bisa negatif 2. Karena negatif 2 kali negatif 2 jadi nilainya 4. Oke. Nah, ini maka ada 2 nilai. Ini kan karena akar 4-nya ada 2 nilai, maka kita ambil satu-satu. Misalkan untuk yang pertama X tambah 5 sama dengan 2, atau X tambah 5 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini maka ini saja X sama dengan 2 dikurang 5. Jadi ini menjadi X1, 2 kurang 5 sama dengan negatif 3. Oke, yang ini X sama dengan negatif 2 kurang 5. Oke, X sama dengan negatif 2 kurang 5 adalah negatif 7. Jadi kita peroleh, sehingga kita peroleh X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan negatif 7. Ya, 3 kali 7 21, 3 tambah 7 10. Memenuhi syarat ini ya, 21 dan 10. Oke, sampai sana bisa dipahamin. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Misalkan untuk A sama dengan 1, kita masih mulai dari A sama dengan 1 ya. Sekarang punya soal seperti ini yang X kuadrat tambah 8X ya ditambah 15 sama dengan 0 gitu ya. X kuadrat tambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Oke, sama 8 dibagi 2 hasilnya 4.
4 kali 4 sampai dengan 16. Ini 15, maka ini bukan kuadrat sempurna. Kalau ini 16 gampang, langsung sama dengan X tambah 4. Oke, misalkan ini maka sama seperti tadi, X kuadrat tambah 8X sama dengan 0 dikurang 15. Jadi langkah pertama, ini nilai C nya kita pindahkan ke ruas kanan. Cara triknya aja nih ya. Ini baru ini setengah dari 8 adalah 4 kali 4 16, maka tambahkanlah dengan 16 di sini. Kuadrat tambah 8X tambah, kalau boleh, kalau sudah paham langsung tulis ini 16, langsung kalian bisa tulis sama dengan 16, jadi mengurangi langkah. Jadi ini kita uraikan, setengah dari 8 dipangkat 2. Ini juga 0 kurang 15 adalah negatif 15. Oke, ditambah buka kurung setengah dari 8 pangkat 2. Oke, jadi setengah dari 8 adalah 4 pangkat 2 16. Oke, menjadi begini, X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan negatif 15 tambah 16. Oke, sama ya. Ini hasilnya adalah X tambah 4, ya kan, 4 tambah 4 8, 4 kali 4 16 pangkat 2. Nah, jangan lupa nih pangkat 2, ya kan. Ya kan, kalau kita uraikan kan X tambah 4 kali X tambah 4 kali 4 16, 4 tambah 8. Ini negatif 15 tambah 16 nilainya adalah 1. Mudah kan, kita hanya berhubungan dengan bilangan angka 1 saja. Maka dengan cara yang sama, X tambah 4 sama dengan akar 1. Berapa akar 1? Ya 1 ya, karena 1 kali 1 yang hasilnya adalah 1. Karena 1 bisa tambah kurang 1. Jadi artinya bisa, nilainya bisa positif 1 atau bisa negatif 1. Nah, ini kita pisahkan. X tambah 4 sama dengan 1 atau X tambah 4 sama dengan negatif 1. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Oke. Jadi ini kalau kita uraikan, X sama dengan 1 dikurang 4, X sama dengan negatif 3. Sementara yang ruas kanannya ini, X sama dengan negatif 1 kurang 4. Oke, maka X sama dengan negatif 5. Maka akar-akarnya adalah ini sebagai X1, ini sebagai X2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 5. Oke, negatif 3 dan negatif 5. Oke, ya. Itu sudah cukup ya untuk 2 contoh ini tambah dengan yang ada dalam slide tadi. Nah, Pak, bagaimana untuk A tidak sama dengan 1? Ya, bagaimana Pak kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1? Mana tadi ya Pak yang sudah persiapkan soal-soalnya tadi? Sebentar ya. Apa ini kehilangan supaya apa, kita lihat contoh soal yang kemarin aja ya, biar nyambung tema pembicaraan kita. Oke. Misalkan begini ya, ini agak ribet jadi misalkan Pak punya begini, 4x kuadrat tambah 17x begini ya. Ini sudah 4x kuadrat, jangan 4 lah, yang katakanlah ya inilah 6x kuadrat kurang 19x tambah 10 sama dengan 0. Ini jelas bukan kuadrat sempurna. Nah, ini fokus ya. Ini karena dia merupakan merupakan A tidak sama dengan 1, maka agak panjang jalannya. Jadi langkah pertama kita bikin dulu harga A nya sama dengan 1. Cara mudahnya begitu saja.
Kita bikin dulu A sama dengan 1. Gimana caranya? Maka seluruhnya kita bagi, karena A nya sama dengan 6, supaya 1 kita bagi dengan 6. Oke, semuanya kita bagi dengan 6. Nah, maka ini menjadi 6/6 X kuadrat dikurang 19/6 X ditambah 10/6 sama dengan 0/6 ya, 0/6 lagi. Oke, semuanya dibagi 6. Oke, setelah semuanya dibagi 6, kan 6 dibagi 6 kan nilainya 1, maka tinggallah X kuadrat kurang, ini biarkan saja seperti begitu ya, 19 dibagi 6 X ditambah ini biar 10/6 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita gunakan langkah sama dengan awal tadi, karena harga A nya sudah sama dengan 1. Oke, maka ini kita pindahkan ke sana. X kuadrat kurang 9/6 X sama dengan 0 dikurang 10/6. Tak bilangan pecahan biar saja ya. Nah, ini kita bagi 2. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Makanya dia tidak urai. X kuadrat kurang 9/6 X ditambah setengah B. Dia begini ya. Buka kurung, setengah dikali B nya adalah 9/6, B nya adalah 9/6. Pak mau ditambah atau mau dikurang terserah, ini enggak masalah. Sebenarnya negatif kan, negatif 9/6 pangkat 2, tapi enggak pengaruh, nanti kan karena dikuadratkan nilainya akan positif. Sama dengan ini juga sama, negatif 10/6, ini yang tadi dari atas, turun dari atas ditambah setengah dari 9/6 pangkat 2. Oke, gimana caranya ini? Oke, kita kalikan saja. Oke, ikutin saja, jangan terlalu terlalu takut dengan bilangan-bilangan pecah nih. Pak sudah bilangan-bilangan pecah, negatif angkat lagi, jangan khawatir, ini tidak sesulit yang Anda bayangkan ya, walaupun ini berhubungan dengan bilangan pecahan. Oke, ini sama dengan X kuadrat kurang 9/6 X ditambah ini 1 kali 9 adalah 9, 2 dikali 6 12 pangkat 2 sama dengan negatif 10/6. Mudah-mudahan surah hujan ini tidak mengurangi intensitas suara Bapak sampai ke perangkat pembelajaranmu ya. Ini ditambah samanya hasilnya dengan tadi 9/12. 9/12 dibagi E di pangkat 2. Oke, kita teruskan. Panjang kali ya, nggak apa-apa ya. Sekali kita harus berusaha dengan hal yang panjang. Ini biarkan seperti ini, biarkan seperti ini. Tadi kan lurusnya ini ya. Kalau dia negatif, maka ini menjadi seperti ini. Ya, lihat contohnya tadi, contoh yang sudah ya, seperti ini tadi. Ini setengah dari 8 ya, jadi 4. Yang sebelumnya jadi setengah dari 10. Ini tadi ini untuk menjadikan setengah dari 10. Nah, sekarang setengah dari 9/6. Setengah dari 9/6 adalah 9/12 ya. Maka ini menjadi karya negatif, maka nilainya menjadi X dikurang ya 9/12 kuadrat. 9 dari mana? Ini setengah dari sini ya. Setengah dari sini kan ini belum dikuadratkan. Oke, atau begini cara berpikirnya. Tadi kita contoh ini 25, akar 25 adalah 5. Kemudian yang sebelumnya lagi tadi ini
akar dari 16 adalah 4. Oke. Jadi ini belum dikuadratkan kan, belum kita cari akarnya, angka 2-nya. Kita gunakan aja langsung. Jadi makanya tidak kita cari hasilnya. Nah, yang ujung inilah yang kita cari hasilnya. Oke, sama dengan negatif 10/6 ditambah ini ya 9/12 kuadrat. Tentu 9 kali 9 81, 12 kali 12 adalah 144. Adalah 144. Apakah ini bisa kita sederhana? Jadi sekarang tugas kita adalah mencari hasil ini. Ya, mencari hasil ini. Tentu ini karena dia pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya. Kan penjumlahan pecahan nih, kita samakan penyebutnya. Oke. Ini kita ambil buram di sini sedikit ya. Buram sedikit di sini. Kita coba 144 kita bagi 6. Oke, kita bagi 6, hasilnya adalah 12 ya. 12 kan, 14 kurang 12 hasilnya 2, turun 4, 24 dibagi 6 adalah 4. Ini 24, hasilnya habis. Nah, ini kan untuk menyamakan penyebutnya kan, itu kita samakan penyebutnya ke yang besar, ke bilangan yang besar, yaitu 144. Ini ke situ-situ lah kena bilangan, tidak kemana-mana. Oke, hasil adalah 24. Oke, kita coba di sini ya. Ini tetap X kurang 9/12 pangkat 2 sama dengan ini 6 ke 144 itu kan 24. Kalau kita samakan penyebutnya ke 144 nih ya, 144 dibagi 6 hasilnya 24. 24 kali 10 negatif 240 ditambah nih 144 dibagi 144 hasilnya 1 kali 81 ya 81. Oke. Nah, ini tetap sama X kurang 9/12 sama dengan kurang ya. Kenapa enggak terpisah ini? Kurang. X kurang 9/12 sama dengan ini 240 kurang 81 berapa ini? Kita coba dari sini ya. Ini Bapak bantu kalian. 240 kurang 81. Kurang kan? 0 kurang 1 10 ya 9. Tinggal 23. 23 dikurang 8 tinggal 13. Salah ya? 23 kurang 8 4 ya 14 ya atau 15 jangan bingung ya, ulang lagi ya. Ini adalah 13 ya, 13 kurang 8 5 atau 59 159. Salah lagi, jadi apa yang salah yaitu 59. Oke, ini hasilnya adalah ya hasilnya negatif berapa tadi? 159 per 144 169 per 99 nih. Ada yang salah sih. Ini pangkat 2 ya tadi ya. Oke, ini ada yang salah kayaknya apa ini? Oke, mana ini 2 kali 6 12 144 kalau diberikan 144 adalah ya, oke. 159 berapa? 139 atau 159 atau 149 nih Pak, lupa ini jadi bingung ini apa nih ya. Kita ulangi aja nggak salah ini lah, ini ada yang salah ini ya. Oke, biarkan begitu aja lah. Oke. Nah, nanti akan ketemu seperti ini ya. X
kurang 9 per 12 sama dengan akar. Nah, 159 per 144. Ini kayaknya ada yang salah ini ya. Jadi karena ini tidak ada akarnya, kita nggak bisa meneruskan ini ya. Kita coba cek kita teliti, kayaknya ada yang salah ini ya. Oke, dari sini tadi ya, semuanya dibagi 6 ya, ini 10 per 6 kurang 19x. Oh ya, di sini ada kesalahannya. Di sini paham kesalahannya. Tadi seharusnya ini bukan 9 di sini ya. Jadi tadi kan 19 per 6. Mengapa menjadi 9? Ini 19 per 6 kita perbaikin. Ini 19 per 6. Maka di sini pun 19 per 6. Oke, ini juga 19 per 6. Ini 19 per 6. Ya, ini juga 19 per 6. Ini 19 per 6. Di sini kesalahannya ya. Di sini kesalahannya. Kita coba terus. Mari kita ulangi lagi ya. Kita ulangi saja karena tadi ada kekilapan. Belumlah manusia juga ya. Kita coba begini lagi. Berapa tadi? Kita ulangi lagi. Biar lebih mantap. Kita jangan lakukan kesalahan yang sama 2 kali ya. Misalkan kalimatnya x kuadrat kurang 19x tambah 10 sama dengan 0. Oke, jadi langkah pertama 6 jadi 6. Mulai salah lagi. 6x kuadrat kurang 19x tambah 10 sama dengan 0. Jadi langkah pertama karena a-nya tidak sama dengan 1 tapi 6, kita bagilah dengan 6. Oke, kita bagi 6, maka menjadi 6 per 6 x kuadrat kurang 19 per 6 x tambah 10 per 6 sama dengan 0. Oke, maka ini kalau kita selesaikan, ini menjadi x kuadrat kurang 19 per 6x ditambah 10 per 6 sama dengan 0. Oke. Ini sesuai dengan hukum kuadrat sempurna tadi. Ini kita pindahkan. X kuadrat kurang 19 per 6 x sama dengan 0 dikurang 10 per 6. Oke. Kita naikkan sebentar ya. Nah, ini tetap dibagi 2 menjadi x kuadrat kurang 19 per 6x ditambah setengah dari b nya adalah ini 19 per 6 hasilnya pangkat 2. Pak, ini negatif, jangan pikirkan itu negatif positif dulu, yang jelas ini nilainya adalah ditambah. Oke, tidak mengaruh karena akan nanti ini ada pangkat 2. Ini negatif 10 per 6 ditambah tadi setengah dari 19 per 6 hasilnya pangkat 2. Oke, kalau kita cari hasilnya ini menjadi x kuadrat kurang 19 per 6x ditambah ini 1 kali 19 tetap 19, 2 kali 6 hasilnya 12 pangkat 2 sama dengan ini. Nah, ini sini masalahnya ini. Oke, sini sama dengan negatif 10 per 6 tambah sama ya 19 per 2 kali 6 12 pangkat 2. Oke, kalau sudah seperti itu, nah ini kita sudah ada hasilnya ini sebenarnya ya. Oke, ini kita cari, ini langsung seperti ini, sudah ada hasilnya ini. Maka ini karena ini bilangan negatif, maka kita bentuk ada ini adalah bentuk pengurangan. Jadi x kurang 19 per 12 pangkat 2.
Oke, sama dengan hukumnya ini kan, ini tinggal, nah ini di sini masalahnya. Oke, kita naikkan sedikit. Negatif 10/6 ditambah, nah ini baru 19 kali 19 berapa itu ya, 271 ya. Satu tiga, bentar ya, kita cari dulu. 8 17 361 ya, 361 dibagi 144 ya, karena 19 kali 19 itu adalah 361 ya. Kemudian 12 kali 12 adalah 144. Tadi sudah kita dapatkan, samakan penyebutnya, maka ini menjadi, biarkan begitu ya, X kurang 19/12 pangkat 2, turunkan dari atas dulu, dan kita akan mengerjakan yang sebelah kanan. Ini tadi adalah kita samakan penyebutnya ke 144. Oke, ini adalah 144 dibagi 6 adalah 24, sudah kita bahas tadi. 24 kali 10 menjadi negatif 240 dikurang 361 ditambah ya 361. Maka hasilnya ini negatif ditambah positif, karena hasilnya positif ini karena nilai positifnya lebih besar. Oke. Maka ini bisa kita teruskan saja, kita ulangi saja. Per 12, sekarang kita akan fokus menyelesaikan yang ruas kanan, yang kiri kita nurunkan saja dulu. Ini 240 ya, berapa itu, 121 ya, 121 per 144. Oke, 121 per 144. Nah, kalau sudah ketemu nilai C-nya seperti ini, baru kita pindahkan kuadratnya menjadi X tambah 9/12 sama dengan akar dari 121 per 144. Oke, tambah nih ya. Akar 121 adalah 11 ya, akar 1/4 adalah 12, maka menjadi X tambah 9/12 sama dengan tambah kurang akar 121 adalah 11, akar 144 adalah 12. Oke, nah sekarang kita pisahkan, maka X-nya ya, kita bikin di sini, X ditambah 9/12 sama dengan 11/12, atau ya X ditambah 9/12 sama dengan negatif 11/12. Oke. Nah, ini kita kerjakan satu-satu dulu. Ini untuk X sama dengan 11/12 dikurang 9/12 ya, X sama dengan ini negatif 2/12 atau sama dengan 1/6. Ini sebagai X1 lagi ya. Nah, ini tadi X sama dengan 11/29, 11/12 dikurang 9/12 ya, 11 dikurang 9 sama dengan negatif 2/12, jadi atau sama dengan negatif 1/6. Oke, negatif 1/6 ya. Sementara yang ini, yang ruas kanan ini, jadi ini sama dengan X sama dengan negatif 11/12 dikurang 9/12. Oke, ini sama dengan, ketika saya ke arah
sini ya. Nah, biar jelas. 9 negatif 11 kurang 9 negatif 20 ya. Negatif 20 per 12. Kalau kita sederhanakan maka menjadi X2 sama dengan sama-sama dibagi 2 negatif 10 per 6. Masih bisa sederhanakan, atau X2 nya sama dengan negatif 5 per 3. Maka hasilnya adalah X2 nya, X1 nya adalah negatif 1/6, X2 nya adalah negatif 5 per 3. Jadi itulah akar-akarnya. Itulah detail cara pengerjaan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, demikian para siswa sekalian ya, beberapa contoh sudah saya uraikan. Nanti kalian bisa mengulangi seluruh video pembelajaran ini. Insya Allah dalam beberapa saat dapat sampaikan juga linknya di YouTube untuk bisa kalian tonton ulang. Kesimpulannya, kuadrat sempurna adalah persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, ini kesimpulannya, kita langsung ke kesimpulan aja. Oke, kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini, kuadrat sempurna adalah persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 jika memenuhi yang pertama, untuk A sama dengan 0 maka nilai C nya adalah setengah B kuadrat. Untuk A tidak sama dengan, untuk A sama dengan tidak sama dengan 1, mengulangi, untuk A sama dengan 1 yang pertama tadi. Yang kedua, untuk A tidak sama dengan 1 maka nilai C sama dengan B kuadrat per 2A. Oke, sudah kita bahas tadi. Akar-akar kuadrat sempurna X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk X1 sama dengan X2 sama dengan negatif B per 2. Oke, sementara untuk yang ini, akar-akar kuadrat sempurna X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah B min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2. Nanti untuk yang ini kita akan bahas lebih panjang lagi ya. Kita akan bahas lebih panjang lagi. Jadi kalau secara rumus, secara aljabar seperti ini malah membingungkan, dengan kita menggunakan angka-angka tadi yang sudah kita bahas detail tadi ya. Oke, terima kasih para siswa sekalian ya, seluruh rangkaian pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna hendaknya. Kalaupun kalian tidak bisa menyaksikan siaran ini secara live ya, kalian bisa mengunduh ulang, menonton ulang di link insyaallah dalam beberapa saat lagi. Bapak akan sampaikan di YouTube linknya. Kalian bisa mengunduh untuk acara tonton nanti sehingga lebih menghemat paket yang kalian miliki. Terima kasih, senantiasa sehat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Ikuti protokol kesehatan semuanya agar sehat selalu. Kalau kita semua sehat, tidak ada gejala, tidak ada pandemi, kita akan secepatnya melaksanakan tatap muka dan bisa langsung berinteraksi. Ya, bagi anak sekalian yang ingin membutuhkan konsultasi untuk bertanya, Bapak buka pintu seluas-luasnya, baik pintu rumah, pintu di sekolah maupun pintu menggunakan media sosial atau handphone. Terima kasih. Senantiasa kita, mudah-mudahan senantiasa kita diberkati dan memberkati Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tetap sehat, tetap semangat dan senantiasa belajar walaupun bagaimana keadaannya, supaya kalian dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Terima kasih. Kepada Allah kita layak berserah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.